Jadi dengan kejadian politik kita 2024 ini, yang diwariskan ke depan adalah pemilu yang mahal dan hukum yang bisa dibengkokkan kapan. Itu problem kita hari ini. Dan mengupas lugas. Pertama, soal apa yang diwariskan pada hari ini untuk anak-anak muda berpolitik. Pertama, Anda harus punya uang, Anda harus anak orang berkuasa. Tanpa itu omong kosong. Saya nggak membayangkan dari antara kalian tiba-tiba pengen jadi bupati, gubernur bisa. Ya, it's not that easy. Itu yang diomongin dari tadi itu normatif dan basa-basi. Ya, jadi dengan kejadian politik kita 2024 ini, yang diwariskan ke depan adalah pemilu yang mahal dan hukum yang bisa dibengkokkan kapanpun. Itu problem kita hari ini. Jadi kalau tadi soal itu ya saya sepakat dengan pertanyaan nomor 2. Hari ini apapun bisa diubah. Tadi saya sampaikan putusan MK 90 hanya menambahkan frasa dan atau menjabat kepala daerah. Sekarang ketika dilantik umurnya 30 tahun. Itu kan cuma satu kata yang dirubah. Dan Anda tidak akan bisa melakukan itu kecuali Anda punya kekuasaan atau punya jejaring kekuasaan. Itulah yang diwariskan pemilu kita hari ini ke depan. Mohon maaf, saya harus jujur, saya nggak mau basa-basi, normatif ya. Realitanya seperti itu. Pemilu kita legislatif bobroknya minta ampun, money politiknya masif. Oke, menjadi kepala daerah harus beli partai segala macam. Omong kosong tuh, ya. Silakan ditanya partai-partai berapa diminta untuk kepala daerah, bupati, wali kota, berapa gubernur. Itu bayar. Oke, belum lagi kampanyenya, belum money politik, belum sembako. Itulah yang diwariskan bagi anak muda kita. Saya mau jujur. Oke, itu warisannya. Oke, terima kasih Bang Deddy. Bang Habib. Pertama saya kasih nilai A+ terhadap Ayu, A+ terhadap Raul. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ayu, mungkin saja kami ini justru lebih banyak belajar ke kalian, ya kan? Dan Raul ya, ke semua teman-teman sini. Ini nggak basa-basi ya, saya sampaikan ya. Karena saya sendiri sering belajar sama anak-anak yang jauh lebih muda. Jadi situasi saat ini kalian bisa cermati sendiri. Sebagaimana rakyat juga mencermati dan mengambil posisinya pada sebagai pengambil keputusan sejati ketika hal serupa terjadi pada MK tahun 2024. Rakyatlah yang menjadi hakim, kurang lebih begitu. Jadi kalau anak mudanya tadi, ya Raul? silakan. Justru kita belajar kepada mereka dan kami menghargai sikap kritis Raul ya. Apakah ini untuk semua? Nanti Raul bisa baca sendiri kok bahwa namanya undang-undang itu erga omnes, berlaku untuk semua dalam konteks hak. Siapa yang bisa menggunakan hak memang tidak mungkin semua orang. Pilkada berlaku untuk seluruh rakyat di provinsi Jakarta misalnya 30 berapa DKI Jakarta jumlah rakyatnya. Tapi yang bisa mengeksersisnya 6 orang. Apakah undang-undang terkait pilkada hanya di orang? Enggak juga, gitu kan ya. Kurang lebih begitu, Raul. Oke. Sekali lagi salut buat kalian semua anak-anak muda. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Bang Refli, jawaban dua pertanyaan. Saya ingin quick pertanyaan sedikit ya, dan kalian harus jawab cepat. Di antara 19 orang ini, mana yang bercita-cita mau masuk partai politik? Tunjuk tangan. Angkat tangan aja teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 orang, 6 orang. 6 dari 19 orang ya. Masuk Gerindra ya. Dari kalian, mana yang bercita-cita ingin menjadi gubernur, bupati, atau wali kota? Legislatif semua nih. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa ya itulah realitasnya ya. Saya ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan kalian tidak merasa putus asa melihat kondisi politik dan hukum ke depan. Saya selalu menggarisbawahi kepada orang yang lebih muda dari saya, kalau lebih tua ngapain lagi kan? Saya udah usia 50-an begini kan. Yaitu kita harus terus berjuang untuk menegakkan negara kita agar demokrasi itu tercapai sebaik-baiknya. Salah satunya adalah prinsip egaliter, prinsip untuk mengakui hukum. Kalian kalau ngomong itu tidak dipersekusi, tidak diadukan ke polisi, tidak dipenjara dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita hidup dalam negeri yang memang kata Bung Karno itu jembatan emas. Negeri yang negaranya itu care kepada kita. Sehingga kalian ini tidak takut lagi besok makan atau tidak, besok bekerja atau tidak. Don't worry, negara akan menyediakan pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan karena negara bertanggung jawab. Tapi kalau sekarang belum, marilah kita berjuang bersama-sama agar itu terwujud suatu saat. Baik kemerdekaan politik maupun kemerdekaan ekonomi. Itu ya dari saya. Oke, baik Mas Adi. Silakan. Dua pertanyaan ini, Mas. Saya mau komentar dua hal. Pertama,
teruslah adik-adik mahasiswa ini belajar ya. Sekalipun apa yang dipelajari di kelas itu seringkali membuat kita frustasi karena tidak sesuai dengan harapan apa yang terjadi, hukum, politik, ekonomi, dan seterusnya. Tapi niatkan segala sesuatu yang dipelajari di kelas itu minimal bisa masuk surga, itu satu. Karena per hari ini sulit untuk bisa merumuskan ilmu-ilmu politik, ilmu-ilmu hukum dengan realitas politik yang ada. Jadi dalam konteks itulah teruslah bersemangat, sekalipun apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua, kalau Anda semua jadi pejabat publik di negara ini, anak jadi presiden, anak gubernur, bupati, dan wali kota, jangan pernah menggunakan jalan pintas untuk melakukan apapun. Itu warisan yang tidak baik. Saya kira di situ saja. Termasuk apapun saya sebutkan, artinya apa? Untuk menjaga keajegan demokrasi, berjalanlah di kaedah-kaedah yang ada. Kaedah hukum, kaedah politik, dan kaedah kebudayaan. Mas, tapi kalau karena kata secara Ayu tadi kan prinsip itu benturan, yang harus Mas kita Adi. wariskan secara bersama. Kalau kata Ayu kan tadi benturan politik dan hukum yang kemudian Nah itulah yang saya sebut, kalau Anda pejabat publik jangan pernah menggunakan instrumen kekuasaan Anda hanya untuk menang dengan cara mudah, dengan cara pintas, tapi mengakal-akali sesuatu. Itu tidak bagus. Itu bukan warisan. Kalaupun toh warisan, itu adalah warisan yang nggak baik. Warisan yang buruk gitulah. Warisan yang buruk. nggak baik. Ini bahasa dosen, Bang. Oh Ini bahasa iya, dosen. karena Mang Andi dosen juga. Di Paceno